Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Alfi Lutfia, peserta PPL Mandiri dari Rumah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Dalam video kegiatan minggu ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Apa itu sarana dan prasarana pendidikan? Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, atau taman sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki suatu lembaga pendidikan merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran secara khusus, berlangsung secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan elemen penting yang mendukung dan memfasilitasi seluruh rencana sekolah dapat dilaksanakan. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis sarana pendidikan apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sarana pendidikan yang habis dipakai, yaitu segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya adalah kapur. Yang kedua adalah sarana pendidikan tahan lama, yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya adalah bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan lain sebagainya. Jenis sarana pendidikan ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang pertama adalah sarana pendidikan yang bergerak, yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya, almari arsip sekolah, bangku sekolah. Yang kedua adalah sarana pendidikan yang tidak bergerak, yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Jenis sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran. Dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah alat pelajaran, yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Yang kedua adalah alat peraga, yaitu alat pembantu pendidikan dan pengajaran dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Yang ketiga adalah media pengajaran, yaitu sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran dibagi menjadi 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Selanjutnya adalah
Prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua adalah prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, kamar kecil, ruang guru, dan tempat parkir kendaraan. Selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan sendiri adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ada 6 ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah pengadaan. Yang ketiga adalah inventarisasi, yang keempat adalah pendistribusian dan pemanfaatan, yang kelima adalah pemeliharaan, dan yang keenam adalah penghapusan. Perencanaan sarana dan prasarana adalah suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan, primer, dan kebutuhan yang menunjang atau sekunder. Pengadaan adalah proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Pengadaan bisa dilakukan melalui kegiatan membeli, hadiah, tukar-menukar, meminjam atau menyewa, dan membuat sendiri. Selanjutnya adalah inventarisasi, yaitu kegiatan pencatatan dan pembuatan kode barang serta pembuatan laporan pengadaan barang. Yang selanjutnya pendistribusian dan pemanfaatan. Sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasi selanjutnya didistribusikan sesuai dengan penggunaannya. Untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai keperluan pemanfaatan barang, harus memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Pemanfaatan atau penggunaan sarana dan prasarana sekolah memperhatikan dan dibuatkan SOP-nya agar ada pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu. Selanjutnya adalah pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan yang terakhir adalah penghapusan, yaitu kegiatan meniadakan barang-barang milik negara,
atau milik lembaga atau institusi swasta dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan dapat dilakukan dengan lelang atau melalui pemusnahan. Demikian pembahasan mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.